Pertama, udara dan angin sekitar terasa tenang. Sebagaimana dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadri lailatun samhatun talaqatun la harata wala baridata tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifatun hamra'u. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Namun ingat, jenengan kita kalau sudah malamnya itu menghidupkannya, nggak usah golek-golek. Ente ya, ini Lailatul Qadar tuh nggak perlu itu ya. Ya, tidak perlu. Kalau kita tahu ya alhamdulillah. Kalau nggak tahu nggak usah cari-cari. Moro-moro bengi-bengi metu Lailatul Qadar tangga gitu. Ya, baru kemudian setelah subuh cari-cari matahari delok srengenge gitu ya. Itu tipuan setan sebenarnya agar kita nggak berzikir, sibuk mencari tanda. Akhirnya kemudian kita nggak berzikir, nggak baca Quran dan seterusnya, kita kehilangan keutamaan yang banyak. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Lalu kemudian juga pada malam itu malaikat turun dengan membawa ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam beribadah yang tidak didapatkan pada hari-hari yang lain. Tentunya ini relatif pada setiap orang berbeda, tergantung dengan kekhusyuannya masing-masing. Ini perkara relatif ya. Relatif setiap orang berbeda-beda. Ya. Manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya, sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat. Mungkin sebagian orang bermimpi malam itu malam Lailatul Qadar, mungkin. Ya. Lalu keempat, matahari terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinar yang menyilaukan. Ya. Ini pun demikian, tidak perlu kita mencari-carinya. Ya. Jadi setiap pagi menghadap ke matahari difoto, diupload. Ya. Matahari pagi tanggal 29 Ramadan, ngapain kan gitu ya? Ngetok-ngetok ile bengi qiyamul lail. Ya, itu amal napa jenenge nafsi sendiri, tidak perlu kita pasang status untuk masalah itu ya. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala dia berkata, hiya lailatul lati amara nabiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya lailatu sabihati 27. Malam 27 ini lebih dikuatkan ya oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ya, malam yang kedua 27. Ini lebih dikuatkan. Makanya kalau kita di malam 27, kita pengalaman dulu di Masjidil Haram, malam 27 untuk bisa itikaf itu datang ke Masjidil Haram jam 2 siang. Ya, jam 2 siang itu sudah habis zuhur lah begitu ya. Sudah harus sampai di sana. Kalau enggak uman gen jadi pelataran di Jopo gitu ya. Karena semua pada rebutan cari tempat di dalam masjid ya untuk malam 27 ya. Dan juga malam-malam yang lainnya, terutama dalam malam 27.